Oke guys, kali ini aku akan bahas tentang bagaimana cara kita cepat untuk monetisasi channel. Bagaimana caranya? Ikutin. Oke, cara yang pertama itu, yang paling penting adalah yang pertama, buatlah video yang original. Kenapa? Ya karena YouTube suka video yang original. Jadi kalau kalian masih buat konsep yang reuploader, jangan haraplah untuk monetisasi. Kalau kalian menggunakan konten orang lain gitu, ya kita masih YouTube masih mentoleransi sih. Ada yang namanya sistem fair use, penggunaan wajar, dimana kalian bisa menggunakan konten orang lain tapi yang kalian buat jadi materi baru, yang ya pokoknya konten orang lain yang bisa kalian modif lah jadi informasi dan materi yang baru gitu. Jadi nggak 100% kalian jiplak punya orang gitu. Nah, untuk masalah visual, kita bisa ngambil visual orang itu, contohnya yang kayak ada video yang kayak ada apa ya, lisensi yang Creative Commons. Nah, itu boleh digunakan tapi harus dengan materi yang baru, harus dimodif lah. Tapi jangan salah, dengan kalian mengambil video itu yang ada backing Creative Commons, bukan berarti kalian udah pasti aman. Bisa aja yang punya itu kapan aja bisa ngeklaim. Dia cuma memperbolehkan. Tapi ya tiba-tiba namanya manusia ya, tiba-tiba dia berubah pikiran, kan video kita jadi kena. Itu dia masalahnya. Makanya sebenarnya bagus sih buat yang story-nya lah. Ya walaupun videonya ya pakai handphone ngerekamnya yang pakai apalah, kayak yang penting ori, YouTube bisa kayak gitu sih menurut aku itu. Oke, ngerti kan? Yang kedua, hindari konten hak cipta. Nah, itu yang tadi udah dijelasin yang pertama kali. Nah, yang kedua ini lebih spesifik ke konten hak ciptanya. Dalam arti, kalian jangan menggunakan lagu orang yang udah jelas-jelas itu lagu orang, atau kalian jadikan background untuk soundtrack video kalian, itu sangat nggak boleh ya. Apalagi itu berhak cipta. Ya, apalagi di label-label yang terkenal kayak ya Musika Studio, kayak Naga Suara atau apalah itu, sejenis mode terkenal, apalagi Vivo ya. Itu janganlah kalau bisa. Nah, kalau kalian walaupun ada yang tersedia nih, kalau kalian pernah dengar itu untuk audio, kalian bisa cari di NCS. Nah, NCS Studio, NCS apa NSC ya? Ya gitulah, NCS nggak usah, NCS Studio. Nah, kalau kita bisa pakai itu, kita pakai apa ya, audio itu. Tapi biasanya mereka tuh minta kredit di apa ya, di deskripsinya itu ya. Jadi kalian tuh boleh menggunakan lagu itu, tapi kalian harus taruh di deskripsinya itu, ya sebagai untuk membantu mereka promosi. Syarat lah untuk menggunakan lagu itu. Nah, tapi dari beberapa kasus yang aku pernah dengar, mereka udah menggunakan lagu NCS, tapi mereka udah nulis deskripsi nih, malah mereka tiba-tiba kena copyright. Nah, nah itu nggak tahu kasusnya gimana, tapi mungkin penyalahan video yang menggunakan background itu mungkin kurang apa ya, kurang cocok lagi, kurang sinkron gitu ya, kurang sinkron yang mengakibatkan videonya itu jadi video yang bertentangan gitu lah kira-kira. Jadi mungkin itu jadi masalah juga sih. Nah, yang lebih aman lagi, kalian harus cari video, maksudnya kalian cari audio yang bawaan dari YouTube, kayak di YouTube library, pokoknya sound dari YouTube lah, itu lebih aman. Nah, itu masalah audio. Nah, masalah visual kalian tahu sendiri kan, yang jelek-jelek tadi. Untuk visual kalian bisa ngambil di Creative Commons. Nah, tapi kalian juga bisa ambil di video orang yang videonya itu udah bisa kalian minta izin. Nah, tapi jangan salah, kalau kalian minta izin, kalian di ACC, bisa aja kapan saja mereka tuh bisa nggak senang atau mereka iri gitu sih. Dia kini bisa kena klaim sih. Nah, itu bisa menghambat monetisasi kita, karena di saat kita mengumpulkan jam tayang, kita mengumpulkan watch time, kita mengumpulkan subscriber atau segala macam, tiba-tiba ada yang ngeklaim, terus video kita rusak, akhirnya watch time kita mungkin bisa hilang, dan akhirnya ya subscriber kita jadi berkurang kan, dan reputasi channel jadi jelek. Ya kau bisa buat konten story-nya lah. Hindari hak cipta. Walaupun itu fair use, pokoknya hindari lah. Fair use belum tentu aman. Walaupun fair use aman, diperbolehkan YouTube, tapi nggak ada jaminan itu aman. Karena tetap kita pakai konten orang. Dan orang itu kapan aja bisa berubah pikiran untuk mengklaim punya kita. Tapi, nah, seandainya kita udah monetisasi, kita pakai konten orang, itu biasanya beberapa orang yang ngeklaim video kita, mereka tuh nggak apa ya, nggak nggak melaporkan kita lah gitu untuk video kita dihapus, malah mereka membiarkan. Nah, monetisasi tetap, tapi nanti setelah kita banyak nih view berjuta-juta, iklan banyak, banjir uang dolar udah jelas,
Nah, mereka minta pengalihan monetisasi. Dalam arti penghasilan mereka itu penghasilan kita selama di video itu yang menggunakan konten yang ngeklaim ini dialihkan monetisasi ke dia. Otomatis uang yang kita dapat itu dialihkan ke dia. Itu cara cerdasnya, men. Cerdas sih. Jadi tapi beberapa banyak konten yang membiarkan gitu kan. Mungkin ya kita lihat beberapa channel-channel yang serius kayak misalnya kayak channel sarjana atau apa, kita nggak tahu loh di belakang itu gimana. Walaupun mereka kelihatannya aman-aman saja, bisa aja ada beberapa pihak yang keberatan dengan video mereka yang diambil dimasukkan ke YouTube. Akhirnya mereka keberatan, mereka minta pengalihan dismonetisasi. Ya pandai-pandai mereka lah. Bisa aja hasil semua satu video itu dibalikan ke yang punya hak cipta, bisa aja bagi hasil. Nah sama kayak cover, men. Cover juga kayak gitu. Cover, kalau kita cover lagu orang, liriknya sama, kuncinya sama, semua sama. Sekarang itu, khusus untuk sekarang ini, dulu enggak sih kayaknya, itu kita bisa bagi hasil 50% sama 5%. Bagi yang 5% ke kita, 5% yang punya lagu hak cipta. Itu sih kalau masalah kita hak cipta tuh banyak masalah, men. Mending buat sendiri aja deh. Walaupun video sampah kayak gini, ya pokoknya buat sendiri aja deh, beneran. Lebih aman, men, serius. Oke, yang ketiga, taati peraturan YouTube. Nah, ini yang paling penting nih. Setelah tadi masalah cipta, taati peraturan. Dalam arti di sini menjelaskan peraturan seperti isi kontennya ya. YouTube sudah jelas-jelas melarang kita membuat konten tentang kekerasan, tentang seksual, tentang menghina agama, ras, pokoknya rasis-rasis gitu, dan banyak lagi lah. Nah, aturan itu harus kalian bener-bener teliti ya. Maksudnya kita kadang buat konten, kita kadang nggak sadar kalau konten itu kadang bisa menghina agama atau menyindir orang lain, atau itu konten tuh berbau pornografi, itu bisa berbahaya untuk channel kita, apalagi untuk monetisasi. Walaupun nanti view-nya udah banyak, udah watch time-nya udah tinggi, tapi kalau watch time tinggi itu disebabkan dari satu video kalian yang melanggar, nah itu jadi nggak ada fungsinya gitu. Jadi YouTube nggak ngitung lah gitu ya, nggak ngitung dari watch time yang tinggi. Video yang watch time yang tinggi itu berasal dari video yang ini. Nah setelah diperiksa YouTube, ternyata watch time yang tinggi dari video ini tuh mengandung konten-konten yang dilarang YouTube gitu ya, kebijakan YouTube gitu. Jadi sama aja gitu ya, melanggar peraturan konten di sini ya. Ya seperti konten yang tadi yang jelas sih, nggak boleh yang rasis, nggak boleh berbau-bau yang aneh-aneh, apalagi yang darah-darah tuh nggak boleh, men. Darah, kekerasan, bully atau yang sejenis itulah. Apalagi konten kayak ngajarin ngebajak software, nggak boleh loh guys. Banyak loh kejadian kayak gitu, cara nge-crack gini-gini, wah nggak boleh guys, nggak boleh guys. Itu ya nggak boleh lah ya, karena itu pasti merugikan lah, itu kan jual beli lah ya. Dan juga konten-konten yang misalnya merugikan orang lain, kayak konten-konten baru-baru ini, konten ojol itu mungkin monetisasi sih, aman ya, aman. Tapi kita nggak tahu ya, di sebelah pihak sana itu bisa aja loh diklaim kapan aja tuh bisa itu. Walaupun sekarang mungkin kita belum terlalu lihat ya pengklaimannya gimana. Nah untuk itu, buatlah konten yang benar-benar bijak, yang jangan sampai melanggar peraturan-peraturan yang sudah saya bilang tadi, yang udah gue bilang. Ya apabila kamu melanggar, ya tahu kan konsekuensinya. Melanggar hak copyright tadi, video nyontek, video duplikat, video konten orang, hak cipta lagu tadi, hak cipta video, dan tuh kalian melanggar kebijakan, itu kalian bisa kena strike. Pelanggaran. Nah, pelanggaran itu yang pertama itu yang kalian tahu, pelanggaran hak cipta. Apa pelanggaran strike. Jadi kok kalian 3 kali kena pelanggaran, itu akun kalian ditutup, banned. Nah, kalau kalian kena perkataan tadi, kebijakan di bawah-bawah tadi, kayak kebijakan tentang kekerasan, konten yang nggak baik, dan kebijakan YouTube, itu mungkin kalian kena undang-undang komunitas, dimana kalian nggak bisa ngupload, dan reputasi channel kalian jelek, dan mungkin kalau udah 3 kali channel kalian bakal bermasalah. Ya itu aja sih dari aku, semoga ini bermanfaat, bisa jadi bahan referensi kalian. Jangan lupa jika ini bermanfaat, kalian bisa klik like dan subscribe, dan bisa komen di bawah jika kalian ada bertanya, dan kalian bisa ikuti IG gue yang ada di sini kalau butuh ya. Kalau nanya-nanya boleh komen, kita bebas sharing lah, ini channel bebas lah, tutorial men, santai kita di sini, nggak ada apa itu, sama kita semua. Oke, sama-sama di YouTube kita di sini ya kan. Kalian subscribe, kita ngomong ya kan. Cantik. Oke gitu aja, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen dan subscribe. Salam Mas Tuto.